Nah, sebelum kita kenalan sama kakak-kakak di sini, aku juga nggak sendirian, nggak cuma bertiga. Ada kakak-kakak yang di kanan, kiri, ada yang di depan juga, ada yang di belakang juga. Oke, sebenarnya perkenalkan, aku Maksila dan dua kakak di samping aku ini ada Kak Iqbal dan juga Kak Ulam. Halo. Oke, jadi ada di sini udah ada yang pernah memelihara ikan belum ya? Sudah kan? Wow. Yang sudah siapa boleh angkat tangan? Aku. Kakak yang di sana kira-kira pernah melihara ikan apa? Ikan cupang. Wah, keren banget kakak yang kalau ada yang di sana. Aku pelihara ikan arowana. Wow, keren banget ya. Ini udah banyak banget ya. Udah tahu ikan udah tahu melihara ikan apa aja. Tapi kira-kira udah ada yang tahu belum sih Budidamber itu apa? Belum. Oke, karena belum ada yang tahu, aku saranin selanjutnya kita tanya ke Kak Iqbal dan juga Kak Ulan. Yuk, Oke, halo semuanya. Halo. Lagi nama aku Kak Iqbal. Jadi di sini kita bakal belajar bareng tentang cara merawat Budidamber. Nah, sebelumnya dari tadi kan kita menjelaskan tentang Budidamber. Apa sih Budidamber itu? Nah, Budidamber itu adalah budidaya ikan di dalam kolam, teman-teman. Nah, untuk cara merawatnya Budidamber sendiri itu ada, jadi yang akan kita jelasin itu ada 3 poin, teman-teman. Jadi yang pertama adalah pemberian pakan, yang kedua adalah pengecekan kualitas air, dan yang ketiga adalah pemanenan ikan dan juga tanaman. Nah, mengapa sih ikan itu perlu diberi makan? Nah, kan teman-teman di sini juga pasti suka makan kan? Suka. Nah, ikan itu juga sama, teman-teman. Jadi kenapa ikan itu butuh makanan agar dia itu bisa tumbuh besar. Nah, teman-teman di sini pasti kan suka kalau ikannya besar-besar nanti bisa dipanen dan juga dimasak kan? Iya. Nah, makanya jangan lupa untuk memberi makan setiap harinya. Yang kedua yaitu agar ikannya itu bisa sehat dan tidak mudah sakit, teman-teman. Nah, seperti kita itu harus makan makanan yang bergizi. Nah, ikan itu juga, teman-teman. Jadi kalau kita itu harus makan sayuran, buah-buahan dan juga daging agar kita itu bisa melawan virus yang menyerang kita, teman-teman. Nah, untuk yang ketiga itu ini yang paling keren sih. Jadi kotoran ikan itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk tanaman, teman-teman. Nah, jadi ketika kita melihara tanaman dan juga memelihara ikan yang kita kasih makan, nanti ikannya bakal menghasilkan kotoran dan juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk untuk tanaman, teman-teman. Nah, untuk kali ini kita bakalan ngasih pakan, jenis pakannya itu yaitu pelet, teman-teman. Nah, pelet itu berbentuk kecil-kecil seperti kelereng mini. Jadi pelet itu ada 2 jenis, teman-teman. Yang pertama yaitu pelet yang bisa mengapung dan juga yang kedua itu yang bisa tenggelam. Jadi ketika kita ngasih makan itu, ketika peletnya nyentuh ke air, ada yang mengambang di permukaan dan juga ada yang tenggelam, teman-teman. Nah, yang terpenting itu dari pelet itu sudah mengandung nutrisi dan juga vitamin yang lengkap sehingga ikan yang kita pelihara bisa tumbuh dengan optimal, teman-teman. Ya. Nah, karena dari tadi kita udah belajar tentang apa manfaat pakan untuk ikan, jadi di sini aku akan jelasin cara memberikan pakan yang benar, teman-teman. Nah, berapa kali sih sehari, Kak? Nah, untuk sehari itu ada 2 kali sehari, teman-teman. Jadi pada pagi hari jam 8 ketika kalian berangkat sekolah dan juga jam 4 sore ketika kalian pulang sekolah, teman-teman. Nah, untuk cara memberikannya itu gimana sih, Kak? Nah, jadi untuk cara memberikannya itu kalian bisa menaburkan sedikit demi sedikit pakan. Nah, nantinya kalian lihat dulu tuh di dalam ember apakah pakannya masuk atau tidak. Kalau sudah habis kalian bisa tambahkan lagi, teman-teman. Nah, untuk berhentinya ngasih pakan itu kapan? Ketika respon ikan itu melambat dan juga sudah tidak mau makan ya. Jadi kalian jangan terlalu banyak kasih pakannya ya. Nah, untuk selanjutnya hal apa yang perlu dilakukan akan dijelasin sama teman aku yaitu Kak Ulan. Silakan, Kak Ulan. Oke, makasih Kak Iqbal. Kan tadi pertanyaan dari Kak Iqbal kan udah beberapa teman-teman kan udah ada yang pernah melihara ikan sama yang belum. Jadi apa sih yang harus dilakukan dan jangan tidak boleh dilakukan? Itu yang pertama, kita harus memberikan pakan ikan itu setiap hari dan jangan kelewat ya teman-teman, karena pakan itu penting buat pertumbuhan ikan. Kemudian kalau beri pakan itu jangan terlalu banyak karena itu nanti akan berpengaruh ke kualitas air. Jadi nanti airnya itu jadi jelek atau kotor, itu nanti bisa mengakibatkan kematian untuk ikan itu.
Kemudian pakan yang diberikan itu tidak boleh disimpan sembarangan, jadi harus disimpan ke tempat yang kering dan tertutup. Kemudian jangan memberikan pakan secara langsung setelah ikan dipindahkan ke budidaya. Itu akan menyebabkan ikan harus beradaptasi dengan rumah barunya. Kemudian apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu berikan pakan secara teratur. Yang kedua, lihat ikan makannya dengan lahap atau tidak. Jadi kita bisa melihat respon ikan itu terhadap pakan. Ikan itu merespon atau tidak itu untuk melihat kekenyangan ikan itu. Kemudian simpan pakan di tempat yang tertutup dan kering. Selanjutnya, kemudian pengukur kualitas air. Apa sih kualitas air itu? Jadi air itu adalah rumah bagi ikan. Nah, kalau rumah ikan itu kotor atau jelek, itu nanti mengakibatkan kematian untuk ikan. Jadi kita harus sering mengukur kualitas air. Jadi apa sih yang diukur, Kak? Nah, itu ada keasaman atau pH, yang kemudian ada suhu. Selain itu, kita juga harus mengganti air sedikit demi sedikit, jangan langsung semuanya. Nanti kemudian tambah dengan air bersih. Kemudian kita harus memberikan pakan secukupnya agar airnya itu tidak menjadi kotor. Nah, selanjutnya juga kalau ada lumut atau kotoran itu nanti tolong dibersihkan ya teman-teman, dengan cara mengikat pelan-pelan. Nah, kemudian ada proses panen. Proses panen itu dilakukan setelah 2,5 sampai 4 bulan setelah masa pemeliharaan. Jadi nanti teman-teman itu mengambil ikan sebagian, kemudian menguras airnya, kemudian ikan diambil seluruhnya. Nah, untuk memanen sayuran itu sendiri, kita bisa langsung mencabut tanaman dari gelas plastik. Oke, jadi itu aja yang bisa kakak-kakak sampaikan tentang budidaya ikan dalam ember. Wah, keren banget ya Kak Iqbal sama Kak Ulan untuk menjelaskan tentang budidaya. Kira-kira di sini ada pertanyaan atau enggak nih tentang yang udah dijelasin sama Kak Iqbal dan Kak Ulan? Ada, Kak. Oke, boleh ada yang di kanan. Apa Dre? Itu nanti ikannya kalau udah gede boleh dimakan nggak ya? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi kita pakai budidaya itu supaya kita dapat ikan sekaligus dapat tanaman. Jadi tanaman dan ikan yang kita pelihara itu setelah kita panen kita bisa goreng, kita bisa dibikin bakar, kita bisa apa aja. Keren. Oke, sudah menjawab? Sudah. Oke, mungkin selanjutnya kita akan nonton video tentang budidaya dulu ya adik-adik.
katakan